Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Intani Sabilah, NIM B7321984. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil resum terkait tentang teori perkembangan karir Donald Super. Konsep dasar teori super. Nah, teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu perwujudan konsep diri. Artinya, orang yang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan, hal yang menurut orang tersebut paling memungkinkannya berekspresi diri. Teori perkembangan ini menerima teori matching atau teori konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan kerja itu bukan peristiwa yang sekali terjadi dalam hidup seseorang. Nah, unsur yang mendasari dalam pandangan Donald Super adalah konsep diri atau gambaran diri, sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang. Konsep diri vokasional merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Data hasil penelitian memberikan indikasi yang kuat bahwa konsep diri vokasional berkembang selama pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Perkembangan ini berlangsung melalui observasi terhadap orang-orang yang memegang jabatan tertentu, melalui identifikasi dengan orang-orang dewasa yang sudah bekerja, melalui penghayatan pengalaman hidup, dan melalui pengaruh yang diterima dari lingkungan. Selanjutnya, tahap perkembangan karir. Yang pertama, tahap pertumbuhan dari mulai usia 0 tahun sampai 14 tahun. Nah, tahap pertumbuhan ini adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Nah, pada tahapan ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan mulai yang tentatif sampai dengan final. Yang kedua, tahap eksplorasi, dimulai dari usia 15 tahun sampai 24 tahun. Nah, tahapan ini dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang ketiga adalah tahap pembentukan. Tahapan ini dimulai dari usia 25 tahun sampai 44 tahun. Nah, tahapan ini berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa tryout. Individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Apabila ternyata individu mendapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, pilihannya menjadi mantap dan dia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya serta kesempatan terbaik untuk mendapat kepuasan kerja. Yang keempat adalah tahap pemeliharaan. Tahapan ini dimulai dari usia 45 tahun sampai 64 tahun. Dalam tahapan ini, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu itu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Nah, yang terakhir adalah tahap kemunduran, dimulai di atas 65 tahun. Pada tahap ini, yaitu tahap menjelang berhenti bekerja. Nah, pada tahap ini, perhatian individu itu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, kelima tahapan ini dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan vokasional. Nah, jadi teori Donald Super itu memiliki kelebihan. Yang pertama adalah
Keputusan karir itu merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan-keputusan sebelumnya, berdasarkan kecocokan pilihan karir yang berpengaruh pada usaha mewujudkan konsep diri. Nah, yang kedua, Super juga melakukan penelitian dalam bidang rehabilitasi yang mewujudkan bahwa walaupun fisik individu memiliki kecacatan, namun terdapat sejumlah potensi yang dimiliki untuk pekerjaan yang dapat dilakukan dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan ciri-ciri yang dipersyaratkan oleh pekerjaan itu. Dan yang terakhir, pandangan Super ini memiliki beberapa implikasi bagi pendidikan karir dan konseling karir tentang gambaran diri dan kematangan vokasional yang menjadi pegangan bagi seseorang pendidik bila merancang program pendidikan karir dan bimbingan karir. Kelemahan dari teori Donald Super. Nah, Super ini mengkaji konsep diri atau self-concept yang terentang sangat luas, baik yang terdapat dalam diri individu sendiri maupun antar individu. Namun, kajian self-concept lebih banyak ditekankan pada kepribadian antar individu yang menekankan pada kepuasan kerja dalam dunia kerja, atau konsep ini mengalami perkembangan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori Donald Super ini, berdasarkan uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan karir yang dicetuskan oleh Super dapat diartikan sebagai dasar perwujudan konsep diri yang berkaitan dengan karir di masa depan. Nah, teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran diri secara utuh untuk mampu mengarahkan dirinya pada sejumlah pilihan karir yang ada. Teori Super ini juga bermanfaat untuk melihat peluang karir yang linear dengan potensi diri seseorang. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.